Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru. Selamat pagi anak-anak ibu guru di kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, hari ini adalah hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Kita akan memulai belajar di rumah kembali di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama, kalimat permintaan maaf dengan bahasa yang santun. Yang kedua, mengenal alat ukur panjang. Yang ketiga, menentukan panjang dan pendek bunyi. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa dapat menjawab pertanyaan dari teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf. Yang kedua, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, siswa dapat menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran atau memulai materi hari ini, kita harus pastikan menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku tematik. Lalu yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang dipelajari semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Nah, baik, kita akan memulai pelajaran hari ini ya. Liburan semester 1 telah usai. Saat Beni asyik membantu di rumah, Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memanjang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Nah, di sini ada contoh gambar yang dilakukan Beni. Apa yang dilakukan dengan Beni? Yaitu membantu ibu memanjang jam dinding. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pernahkah kalian membantu ibu di rumah? Nah, selama liburan semester 1, selama 3 minggu kemarin, apakah kalian pernah membantu ibu, kakak, ayah di rumah? Apa pengalaman kalian selama liburan tersebut? Apakah kalian bersih-bersih rumah? Apakah kalian pergi jalan-jalan? Ataukah kalian pulang kampung? Boleh kalian ceritakan pengalamanmu di liburan kemarin. Tulis di buku tulis ya. Oke, selanjutnya coba perhatikan percakapan di bawah ini. Ini ada beberapa percakapan antara ibu dan Beni. Beni, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Beni menjawab, iya bu. Beni melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, bu. Lalu ibu bertanya, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Beni pun menjawab, Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, bu. Lalu ibu bertanya, maukah Beni mengganti baterainya? Mau, bu. Beni naik di atas tangga. Lalu kata ibu, hati-hati ya nak. Beni menjawab, iya bu. Nah, saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Lalu ibu, wah, jamnya retak. Lalu Beni menjawab,
Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Lalu ibu pun menjawab, iya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, ini adalah percakapan antara ibu dan Benny, di mana Benny membantu ibu memanjang jam dinding, namun Benny kurang hati-hati dan akhirnya jamnya retak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian kerjakan itu pada halaman 4. Nanti buka buku tematiknya halaman 4 ya. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi dengan jam dinding? Lalu siapa yang mengambil jam dinding? Mengapa jam dinding jatuh? Bagaimana cara mengambil jam dinding? Lalu yang terakhir, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Nah, silakan kalian kerjakan beberapa pertanyaan ini di buku tulis kalian ya. Lalu selanjutnya, gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Nah, latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Nah, jadi kalian anak-anak ibu guru, kalian semua harus bersikap santun kepada orang tua ya. Dan apabila kalian melakukan kesalahan, jangan lupa untuk meminta maaf. Nah, di sini ada contoh percakapan. Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ibu pun menjawab, iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, dari percakapan ini di mana Benny meminta maaf kepada ibunya karena Benny telah menjatuhkan jam dinding sehingga jam dinding menjadi rusak. Lalu apa yang dilakukan ibu? Ibu memberikan nasihat untuk lebih hati-hati lagi dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, lalu apa sih kalimat permintaan maaf itu? Nah, kalimat permintaan maaf diucapkan karena kita melakukan kesalahan. Pernahkah anak-anak ibu melakukan kesalahan? Pasti pernah ya. Nah, gunakan kalimat yang santun ketika kita mengungkapkan permintaan maaf. Nah, ketika kalian melakukan kesalahan, apakah kalian langsung minta maaf? Pasti. Kalau anak-anak ibu guru semuanya kalau melakukan kesalahan pasti selalu minta maaf. Nah, sikap permintaan maaf itu ada maknanya. Yuk kita pelajari makna dari permintaan maaf. Nah, contoh di sini ada percakapan permintaan maaf. Laras, maafkan aku ya, sudah menghilangkan pensil gambarmu, ucap Meli. Nah, di sini apa sih makna dari percakapan ini? Siapa yang meminta maaf? Ayo, siapa yang minta maaf di sini? Yang meminta maaf adalah Meli. Meli meminta maaf kepada siapa ya? Coba perhatikan, Meli minta maaf kepada siapa? Kepada Laras. Lalu, mengapa Meli meminta maaf? Nah, Meli meminta maaf karena sudah menghilangkan pensil gambar. Jadi, makna dari percakapan itu apa? Maknanya adalah Meli meminta maaf kepada Laras karena sudah menghilangkan pensil gambar. Nah, sampai sini semoga kalian bisa paham ya. Ibu lanjutkan. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini?
Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, di sini ada contoh gambar yang akan Beni ukur, yaitu jam dinding. Menggunakan apa ya? Nah, alat yang digunakan Beni adalah penggaris. Penggaris itu bisa disebut dengan mistar. Iya. Nah, di sini ada macam-macam alat pengukur panjang. Nah, jadi macam-macam pengukur panjang tidak hanya ada penggaris, namun ada meteran. Meteran ini biasanya dipakai untuk mengukur baju. Biasanya dipakai oleh tukang jahit ya. Nah, selanjutnya ada meteran kelos atau meteran tukang. Meteran kelos biasanya dipakai ayah biasanya atau tukang bangunan-bangunan untuk mengukur panjang bangunan seperti kayu. Nah, selanjutnya itu ada penggaris atau mistar yang biasa kalian gunakan di sekolah ya. Lalu ada mikrometer dan jangka sorong. Biasanya mikrometer jangka sorong ini untuk mengukur panjang diameter atau lingkaran seperti bola, cincin, lalu jam dinding yang berbentuk lingkaran bisa. Nah, sini ada percakapan nih antara Ibu dan Beni. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Ibu pun menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disebut dengan cm. Coba kalian perhatikan penggaris kalian, di situ ada tulisan, ada 0 cm, 1 cm, 2 cm. Nah, itu merupakan nama satuan ukur yang disebut dengan sentimeter. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Nah, Ibu pun menjawab, cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Oh, terima kasih ya, Bu. Jadi, jika kalian ingin mengukur suatu benda, misalkan kalian akan mengukur benda pensil. Nah, berarti taruh pensil, diukur dari angka 0, garis 0 luruskan, lalu di ujungnya harus di ujung atau pangkal bendanya harus lurus. Nah, di situ bisa kalian ukur misalkan 17 cm. Nah, kalian contoh nih, di sini ada beberapa benda yang dapat diukur dengan penggaris. Contohnya ada lantai atau teras. Nah, di rumah kalian kalau ada lantai bisa tuh diukur berapa ukurannya. Nah, lalu ada kursi, pas foto, ada meja, dan ada cermin yang berbentuk persegi. Kalau cermin yang berbentuk lingkaran, itu bisa digunakan dengan mikrometer atau jangka sorong yang tadi Ibu sebutkan. Nah, lalu kalian bisa buka halaman 8 di buku tematik. Nah, di situ ada kalian mengukur benda yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, nanti kalian isi ya di situ. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, di sini kita akan bernyanyi. Ayo kita bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud yang berirama 2/4, berarti 2 ketukan, tempo sedang do sama dengan C. Yuk kita bernyanyi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, pasti anak-anak Ibu guru semuanya sudah hafal lagu Pelangi-Pelangi ini ya. Karena waktu kelas 1 atau lagi TK, kalian pasti sudah menghafal atau pelajari dengan lagu-lagu Pelangi-Pelangi. Nah, di sini
Lagu ini bisa dinyanyikan dengan nada panjang dan nada pendek. Mari kita perhatikan nada panjang dan pendek pada lagu Pelangi-Pelangi. Nah, coba perhatikan di sini di bawah lirik lagu ini itu ada garis biru dan garis merah. Berarti kalau garis biru itu nada yang dinyanyikan dengan nada pendek. Kalau yang garis merah berarti nada yang dinyanyikan dengan nada panjang. Nih, Ibu contohkan ya. Misalkan pelangi pelak, berarti nada pendek. Ngi, nadanya panjang. Alangkah indahmu, merah kuning hijau. Nah, berarti jauhnya nada panjang. Di langit yang biru, biru berarti nada panjang. Pelukismu agung. Nah, agungnya berarti nada panjang ya, nada panjang. Siapa gerangan? Ngannya berarti nada panjang. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nada panjang. Nah, di sini sudah Ibu sebutkan mana nada panjang dan nada pendeknya. Nah, nanti kalian buka halaman buku tematik halaman 12, kalian kerjakan di rumah, kerjakan di buku tulis ya. Dan jangan lupa nyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ini, buatkan dalam bentuk video dan kirim ke ibu guru. Oke, terima kasih anak-anak ibu guru. Kita sudah belajar bermacam-macam materi hari ini. Terima kasih telah mengikuti dan menonton video ini sampai selesai. Ibu guru ucapkan jaga selalu kesehatan, tetap jaga jarak, kalau keluar tetap pakai masker, dan ketika masuk rumah jangan lupa cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer agar kita terhindar dari namanya virus-virus yang sekarang sedang dialami di negara kita, yaitu filsafat virus corona. Nauzubillah min dzalik ya, dan tetap semangat belajar di rumahnya, oke? Akhirul kalam, assalamualaikum.